Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Krista, BP 20160028. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5. Dan adapun anggota-anggota saya, pertama ada Vicensia Putri Dewa, BP 20160026, Novela Patricia, BP 20160027, Albia Rahmat, BP 20160029, Rizky Indah Trismani, BP 20160032, dan yang terakhir ada Marsaulina, BP 20160034. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yang bertemakan bioenergetika. Pertama, ada pengertian dari bioenergetika. Bioenergetika itu adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Nah, maka dari itu sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi tersebut hakikatnya merupakan energi kimia yang dibentuk dalam proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, energinya berasal dari energi cahaya matahari. Nah, jadi energi cahaya matahari itu merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan di bumi ini. Untuk itu dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel tersebut. Nah, dari proses tersebut akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Jadi, dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, ini yang kedua, ada tahapan yang kedua, yaitu transformasi energi oleh mitokondria. Energi kimia yang disimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP tadi. Nah, pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron. Apa namanya? Namanya tuh yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Nah, tahapan yang ketiga ini ada transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Nah, jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bioenergetika. Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Reaksi ini diikuti oleh pelepasan energi selama sistem reaksi bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sebagian besar energi dilepaskan dalam bentuk panas. Pada sistem non-biologik, dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya dan dapat diubah menjadi energi mekanik atau energi listrik. Sedangkan pada sistem biologik bersifat isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan.
Secara umum, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung. Lingkungan adalah benda-benda yang berada di luar sistem tersebut. Di antara sistem dan lingkungan, terdapat dinding pembatas yang lebih dikenal dengan batas sistem, dalam kurung sistem boundary. Sistem sendiri terdiri atas berbagai macam, antara lain sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Contoh dari sistem terbuka adalah saat kita merebus air. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, akan tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Contoh dari sistem tertutup adalah air yang dibiarkan pada gelas tertutup. Sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dalam lingkungannya. Contoh dari sistem terisolasi adalah air yang disimpan dalam termos. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, maka reaksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dikatakan reaksi eksoterm berasal dari kata ex, keluar, dan term, panas, apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, artinya sistem melepas kalor. Adapun reaksi endoterm terjadi apabila sistem menyerap kalor atau kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. 1. Reaksi eksoterm. Di dalam reaksi eksoterm, panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Karenanya, panas dalam sistem berkurang sehingga DH-nya bertanda negatif. Secara matematis, DH dirumuskan sebagai berikut. DH sama dengan DH hasil reaksi dikurang DH pereaksi. Karena hasilnya negatif, berarti DH hasil reaksi lebih rendah dari DH pereaksi. Yang kedua yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Dalam reaksi ini, sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga harga entalpi reaksinya bertambah besar dan DH-nya berharga positif. Atau DH hasil reaksi dikurang DH pereaksi lebih besar daripada 0. Karena hasilnya positif, berarti DH hasil reaksi lebih tinggi dari DH reaksi. B. Ada hukum termodinamika. Termodinamika merupakan studi yang mempelajari transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Prinsip pertama dari hukum termodinamika adalah hukum kekekalan energi, yang mengambil bentuk hukum kesetaraan panas dan kerja. Sedangkan prinsip yang kedua adalah panas tidak dapat berpindah dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas, tanpa adanya perubahan di antara kedua benda tersebut. Terkait dengan hal tersebut, di sini ada beberapa hal yang menjadi dasar transformasi bentuk energi. Berikut hukum termodinamika antara lain. Pertama tuh ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika berbunyi, although energy assumes many forms, the total quantity of energy is constant. And when energy disappears in one form, it appears simultaneously in other forms. Itu adalah perkataan Smith pada tahun 2001. Dengan kata lain, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya akan dapat berupa bentuk, namun jumlahnya di dalam alam ini adalah tetap. Biasanya kalimat pertanyaan hukum satu termodinamika sering juga disebut sebagai hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi. Nah, energi pada aplikasi hukum satu termodinamika meliputi energi yang terdapat pada sistem dan energi yang terdapat pada lingkungan. Kedua aspek lingkup energi pada hukum termodinamika ini kemudian dapat terjabarkan dalam persamaan. Persamaan itu adalah delta energi pada sistem plus delta energi pada lingkungan sama dengan 0.1. Tanda delta pada persamaan 1 merupakan tanda yang mewakili selisih nilai dari harga karakteristik yang dikhususkan
pada masing-masing bentuk energi. Nih, misalnya ya, energi pada sistem tanda delta akan meliputi jumlah dari seluruh perubahan energi kinetik yang terdapat pada sistem ketika sistem itu bergerak pada perubahan kecepatan tertentu. Terus yang kedua itu ada hukum 2 termodinamika. Pernyataan dari hukum 2 termodinamika ini merupakan observasi lebih lanjut terhadap proses yang terjadi dalam satu termodinamika tadi yang sudah dijelaskan. Nah, hukum 2 termodinamika dapat diekspresikan dalam dua pernyataan berikut. Yang pertama ini ada statement 1. Tidak ada instrumentasi yang mampu bekerja sama sedemikian rupa hanya untuk mengubah panas yang terserap oleh sistem seluruhnya menjadi kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, B. Statement 2. Tidak ada proses yang mungkin terjadi hanya dari perpindahan panas dari level temperatur yang satu menuju level yang lebih tinggi. Proses aliran energi pada rantai makanan, yaitu fotosintesis dan produksi primer bersih menyediakan energi bagi komunitas. Herbivora makan tumbuhan, karnivora makan herbivora, dan seterusnya karnivora dimakan oleh karnivora lainnya, hingga terbentuk rantai makanan. Masing-masing tahap dalam rantai makanan merupakan tingkat tropik. Hubungan makan-memakan pada organisme dalam struktur tropik dan komunitas memungkinkan terjadinya aliran energi. Dalam proses makan dan dimakan terjadi proses perpindahan ataupun aliran energi. Pada awalnya energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan untuk dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur mineral yang diserap oleh tumbuhan tersebut kembali. Aliran energi melalui ekosistem dapat dengan sebagian energi yang dilepaskan dalam bentuk panas pada tingkat tropik. Energi yang dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk panas dapat mencapai 90% jika hanya 10% dari energi itu yang digunakan dalam hidupnya. Oleh karena itu, semakin jauh energi itu dari sumbernya, maka akan semakin kecil alirannya. Hal ini disebabkan karena adanya energi yang beralih dalam bentuk panas seperti tubuh diuraikan tadi. Di dalam ekosistem terjadi pemborosan energi juga. Tampak bahwa energi itu mengalir dari luar ke dalam ekosistem dalam satu alur. Energi tidak dapat berdaur ulang dan tidak dapat kembali ke matahari. Salah satu sifat yang penting adalah energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai hukum termodinamika. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam proses makan dan dimakan dengan satu arah. Tiap tingkatan dari rantai makanan disebut taraf tropik atau tingkat tropik. Pada setiap tahap pemindahan energi 80 atau 9 sampai 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja. Dengan pendekatan lain, semakin pendek rantai makanan, semakin besar pula energi yang tersedia. Setiap kelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu disebut dengan tingkat tropik. Macam tingkat tropik yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Terima kasih. Hubungan produktivitas primer dan sekunder dalam ekosistem. Yang pertama, produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen.
Produktivitas primer berbeda pada setiap ekosistem. Yang terbesar ada pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Produktivitas primer dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer kotor atau PPK dan produktivitas primer bersih atau PPB. Yang kedua adalah produktivitas sekunder, yaitu kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Energi kimia dalam bahan organik yang berpindah dari produsen ke organisme heterotrof atau konsumen primer dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Demikian juga perpindahan energi ke konsumen sekunder dan tersier akan selalu menjadi berkurang. Pergerakan energi melalui komunitas bergantung dengan efisiensi yang organisme mengkonsumsi sumber makanan dan mengubahnya ke dalam biomasa. Efisiensi ini berkaitan dengan rantai makanan. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan trofik di atasnya dinamakan efisiensi ekologi. Efisiensi ekologi bergantung kepada efisiensi dari 3 tahap utama dalam aliran energi, yaitu eksploitasi, asimilasi, dan produksi bersih. Jumlah total energi kimia berupa bahan organik yang dibentuk oleh tumbuhan persatuan luas waktu yang disebut produksi primer. Kecepatan penyimpanan energi kimia oleh produsen dalam bentuk senyawa organik sebagai bahan makanan disebut produksi primer bersih atau PBB. Produksi bersih inilah yang berguna untuk manusia dan binatang heterotrof. Organisme heterotrof dapat mensintesis kembali energi yang diperolehnya dalam dan disimpan dalam jaringan yang disebut produksi sekunder. Transformasi energi dalam klorofil. Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbon dioksida dari udara bebas dan air dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Inilah yang membedakan tumbuhan dengan hewan dan manusia. Fotosintesis berlangsung dalam kloroplas yang mengandung klorofil, sedangkan pada bakteri berlangsung di dalam membran plasma bakteri atau dalam invaginasi darinya disebut kromatofor. Tumbuhan tinggi mengandung dua macam klorofil, yaitu yang pertama klorofil A yang berwarna hijau tua dan yang kedua klorofil B berwarna hijau muda. Pada umumnya, sel fotosintesis mengandung satu atau lebih pigmen klorofil yang berwarna hijau, tetapi sel fotosintesis lainnya seperti ganggang dan bakteri berwarna coklat, merah, dan ungu. Energi matahari yang diterima oleh pigmen pelengkap harus dipindahkan terlebih dahulu ke molekul klorofil sebelum digunakan untuk fotosintesis. Karotenoid terdapat dalam jaringan fotosintesis tumbuhan tinggi, ganggang, dan bakteri fotosintesis. Pada tumbuhan tinggi, karotenoid terdapat dalam kloroplas, khususnya dalam grana, tersebar dalam buah, bunga, dan akar. Pada bakteri terdapat pada kromofornya. Jenis karotenoid yang telah diketahui ada di alam, dua di antaranya yang utama terdapat dalam kloroplas adalah karoten dan xanthofil. Reaksi fotosintesis berlangsung dalam dua fase yang berbeda, yaitu yang pertama reaksi terang. Terjadi dalam membran tilakoid menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Kemudian oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotolisis juga digunakan untuk pengubahan ADP menjadi ATP yang disebut fosforilasi. Jadi, pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. Yang kedua itu reaksi gelap. Terjadi dalam stroma menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O yang selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, selulosa, dan polisakarida lainnya sebagai hasil akhir dari fotosintesis. Fase gelap pada prinsipnya adalah pemindahan hidrogen dari hasil air hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen, yaitu NADPH2, ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Reaksi reduksi ini adalah penambahan elektron dan atom hidrogen ke karbon dioksida yang berakhir dengan terbentuknya unit gula.
Tahapan reaksi terang sinar matahari diserap oleh molekul klorofil, yang masing-masing merupakan magnesium porfirin. Pigmen pelengkap seperti karotenoid menyerap cahaya yang pada panjang gelombang yang lain sehingga memaksimalkan penyerapan cahaya yang sudah ditata sebagai fotosistem, yaitu tiap fotosistem terdiri atas kompleks antena dan satu pusat reaksi fotosintesis. Bila klorofil kena cahaya matahari, energinya akan bertambah yang menyebabkan elektron tereksitasi. Energi eksitasi pindah ke pusat reaksi fotokimia. Dalam reaksi terang terdapat dua pusat reaksi fotokimia, yaitu fotosistem pertama merupakan kompleks klorofil A dengan protein khusus dieksitasi oleh kuantum cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer sehingga ditandai dengan P700 untuk pigmen, ya. Kemudian fotosistem 2 merupakan kompleks protein klorofil yang menyerap cahaya maksimum pada panjang gelombang 680 nanometer sehingga disebut P680. Kedua fotosistem ini dihubungkan oleh pembawa elektron yang lain. Ketika disusun menurut potensial redoksnya, berbagai komponen tersebut terlihat seperti huruf Z sehingga disebut sebagai skema Z.